Selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Kami Majelis Gereja akan membacakan warta gereja Minggu tanggal 26 Juni 2022. 1. Jadwal ibadah pada hari ini Minggu tanggal 26 Juni 2022 dilayani oleh Pendeta Esti Widyastuti Emin dari GKJ Pakem. 2. Pada hari ini Pendeta Nino melayani di GKJ Pakem, Pepantan Tanen pukul 7, Pepantan Panti Asih pukul 8.30. 3. PA gabungan KWD akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 jam 16.30. Pembawa firman Bapak Nino Krisnamurti STH. 4. Himbauan. Menghimbau untuk sementara waktu siapapun warga GKJ Tulung yang kurang sehat, flu, pilek, demam, agar tidak hadir pada ibadah onsite. Tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, cek suhu, tidak saling berjabat tangan, dan sudah vaksin. 5. Jadwal PA. Wilayah 3, Selasa tanggal 28 Juni 2022, tempat GKJ Tulung, pembawa firman Ibu Windy, pendamping Ibu Esti pukul 16. Wilayah 4, Minggu tanggal 3 Juli 2022, tempat Bapak Yoyon, pembawa firman Bapak Pendeta Nino Krisnamurti, pendamping Ibu Kris Narti pukul 17. 6. Persembahan Minggu tanggal 19 Juni 2022, mingguan Rp916.000, bulanan Rp1.795.000, PHB Rp522.000, kotak pembangunan Rp787.000. 5. Persembahan pembangunan pastori. Saudara Bagus Rinosa, wilayah 1, Rp1 juta. Ibu Sutini, wilayah 3, Rp3 juta. PA wilayah 3, Rp169.000. PA wilayah 1, Rp1.150.000. Tambahan pembangunan pastori atas nama NN wilayah 3, Rp500.000. PA wilayah 2, Rp200.000. Unduh-unduh masuk Rp14.413.000. 7. Petugas pada kegiatan ibadah, pengkhotbah Ibu Pendeta Esti Widyastuti Emin, pengiring Bapak Eko, song leader Ibu Windy, Ibu Sari, multimedia Neta, Resa, Okta, Petrus. Demikian warta gereja pagi ini. Selamat beribadah. Salam Bapak Ibu Sugeng Enjang,
Sugeng pinanggih malih ing dinten Minggu menika. Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Pujian 7, bait pertama dan 3, Terpujilah Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan mengaku di dalam hati kita dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan hidup kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Hanya kepadanyalah segala-galanya sembah, bakti, dan puji. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya menyertai saudara sekalian. Amin.
Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu ini adalah memilih tetap teguh. Pada ibadah hari ini kita akan menggumulkan teladan iman Nabi Elisa. Dalam kemudaannya, Nabi Elisa dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan pertobatan kepada bangsa Israel. Sekalipun panggilan kehidupan sebagai nabi bukanlah panggilan yang mudah, tetapi karena cintanya kepada Tuhan, Nabi Elisa tetap teguh menjalankannya. Maka sebagaimana Nabi Elisa, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk kembali meneguhkan dan diteguhkan oleh Tuhan dalam setiap panggilan hidup kita, sebagaimana dalam pujian Kidung pujian 46, bait pertama, 3 dan 4, Yesus milikku. Kita berada di dalam panggilan untuk masuk di dalam kasih Tuhan. Kita bersama akan melihat bagian Injil Markus pada pasalnya yang ke-12, mulai pada ayat 28 sampai dengan ayat 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudaraku, demikianlah sabda kasih yang kita dengarkan, dan marilah kita belajar untuk menyatakannya di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa tidak ada di antara kita yang mampu mengasihi sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan secara sempurna. Maka dari itu mari menundukkan diri di dalam doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Di dalam pengampunan dan rahmat cinta kasih-Mu, kami memohon anugerah pengampunan-Mu ya Tuhan, dan kami menyatakan pertobatan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga menyatakan pertobatan kita dalam pujian Kidung Jemaat 28, bait pertama, kedua, dan kelima, "Ya Yesus, tolonglah."
Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Dan marilah kita menerima berita pengampunan, berita anugerah dari Tuhan melalui bagian kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-46 di ayat 4 dan 5. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas pengampunan dan anugerah Allah, mari kita nyatakan syukur kita dalam pujian Kidung Pujian 72, bait pertama dan ketiga, Pemerintahan Allah. Dipersilakan jemaat untuk duduk kembali. Kini kita bersama akan menerima sabda Tuhan. Namun sebelum kita mendengar sabda Tuhan, mari kita bersama-sama meneduhkan hati, kita naikkan doa kita. Kita berdoa. Engkaulah sumber kehidupan kami ya Tuhan. Engkau menjadi dilah yang menerangi jalan kami melalui sabdamu sebagai tanda kehadiranmu yang senantiasa. Maka dalam segala keterbatasan diri, kami belajar untuk setia, mendengar, merasakan, memahami, untuk mau berjuang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Dalam Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama membuka bagian dari kitab 1 Raja-Raja pada pasalnya yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal 19 di ayat 15 sampai dengan ayat 21. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Saya akan membacakannya. Firman Tuhan kepadanya,
Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu." Dan ingatlah apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, merasakan, dan mau memahami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, rasanya menjadi deg-degan lagi ada di sini. Karena sudah bertahun-tahun tidak berjumpa dengan Bapak Ibu. Ya, mungkin masih ada yang bisa berjumpa 1, 2 atau beberapa orang gitu ya. Dan luar biasa perkembangan di GKJ Tulung. Walaupun kita masih dalam prokes, maaf ini maskernya saya buka karena jarak kita cukup jauh ya. Dan kita tetap masih dalam situasi yang harus saling menjaga satu dengan yang lain. Kita bersama-sama dari firman Tuhan tadi akan merefleksikannya dalam tema memilih tetap teguh. Dan kita akan belajar melalui kisah Elia dan Elisa sebenarnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, adalah seorang yang diceritakan di sini bernama Elia. Dan kisah ini hendak menceritakan sesuatu pengalaman yang secara langsung
rasakan atau dialami oleh Elia. Kalau saya membayangkan, kita melihat dari pasal 19 mulai di ayat awal tentang kisah Elia ini, ada perasaan takut, ada kekecewaan, ada amarah, dan perasaan sendiri yang dialami oleh Elia. Saudara-saudara, bisa nanti kalau masih ada waktu, ada kesempatan di rumah kembali dibaca dari mulai awal kisah ini. Elia merasa begitu takut dan ia merasa sendirian ketika Isabel ini adalah istrinya Raja Ahab, ia berjanji dan janjinya itu mengerikan. Bahwa ia akan membunuh Nabi Elia setelah Nabi Elia membunuh nabi-nabi Baal. Jadi kisahnya Elia mampu membunuh nabi Baal yang jumlahnya sangat banyak. Itu ada di 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Dan membuat amarah Isabel begitu kuat. Maka ia berjanji untuk membunuh Elia. Nah saudara-saudara, Elia lalu melarikan diri. Pelariannya dia ada di sebuah gunung yang bernama Horeb dan dia bersembunyi di sana. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan menemui Elia di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 14, di ayat sebelumnya diceritakan, kemudian di sana ada sebuah dialog. Aku bekerja sekiat-kiatnya bagimu Tuhan. Itu kata Elia. Jadi Elia mengatakan, aku bekerja sekiat-kiatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang-orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedangnya. Aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi di dalam pelarian itu Elia sambat. Dia menceritakan keadaan kekecewaannya kepada Tuhan Allah. Kalau dalam bahasa bebas bisa diungkapkan, Tuhan, aku tuh seorang diri nih, sudah melakukan apa yang kau kehendaki. Dan aku benar-benar melakukan itu dengan sepenuhnya. Tetapi apa yang terjadi, tinggal diriku tok nih. Dan aku dalam bahaya besar. Nah saudara-saudaraku, namun apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Melarikan diri dengan ketakutan dari Isabel, merasa sendiri, marah, protes pada Tuhan. Saya membayangkan mungkin atau bisa jadi saya, saudara atau bapak dan ibu pernah ada dalam situasi itu. Pandemi COVID ini masih dalam kondisi yang prokes, artinya 2 tahun lebih. Kita kalau membayangkan ulang di 2 tahun yang lalu, betapa segalanya serba sangat dibatasi. Seolah-olah itu menggambarkan suasana pada kondisi, kok aku kayak gini ya? Ada apa sih Tuhan? Apa salahku ya? Bisa saja kita kemudian mengalami situasi itu. Nah posisi Elia juga di dalam kondisi yang demikian. Ia merasakan kekecewaan yang luar biasa, merasa marah sendiri. Dan benarkah hanya tinggal Elia yang percaya pada Tuhan? Apakah tinggal Elia sendirian? Ternyata saudara, tidak demikian. Tuhan menegaskan bahwa masih ada 7.000-an orang yang masih tetap setia padaku, pada Tuhan. Walaupun mungkin itu jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah orang Israel yang ada. Tetapi bukan hanya Elia yang setia pada Tuhan. Masih ada 7.000 orang. Artinya bahwa
sejatinya Elia tidak pernah sendirian. Dan masih ada tugas yang harus dikerjakan oleh Elia. Maka dikatakan, pergilah, kembalilah ke jalan melalui padang gurun Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi, disebutkan Hazael menjadi raja Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi jadi nabi menggantikanmu. Jadi yang kemudian nanti akan menggantikan Elia adalah Elisa. Maka Tuhan berkata kepada Elia, jangan melarikan diri, jangan bersembunyi di gunung Horeb itu. Pergilah, turun dari gunung itu. Pergilah untuk melakukan tugas dan panggilan hidupmu. Jadi mereka membutuhkan kehadiran Elia. Elia masih punya tugas yang disebut, kalau bahasa kerennya, ada kaderisasi atau regenerasi kepemimpinan. Dan ini sejatinya juga menunjukkan bahwa Elia tidak sendiri. Ada strategi yang dibangun untuk saling menguatkan dan merasakan kehangatan kehidupan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bahwa Elia ditempatkan bersama-sama dengan yang lainnya untuk saling berkoordinasi. Dimulai dengan perintah pada Elia untuk disebutkan tadi urapi Hazael. Dia menjadi raja Aram. Yehu cucunya Nimsi diurapi jadi raja Israel. Dan Elisa itu yang nanti akan menggantikanmu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, benarkah Elia sendiri? Ternyata tidak. Dia tidak pernah sendiri. Dia tidak pernah seorang diri saja. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Elia, ini juga mengingatkan Elia. Agar dia tidak hanya berfokus pada penderitaan hidupnya. Agar dia tidak hanya berfokus pada masalah yang sedang dihadapi. Aku sendiri, aku terancam, aku harus pergi melarikan diri. Ternyata Tuhan mengingatkan Elia, tidak demikian. Saya membayangkan ketika ada kertas, misalnya karena ini udah ada tulisannya gitu ya. Ini kertas putih semua, ada satu titik. Biasanya saudara akan melihat kertas putihnya atau titiknya. Ya, karena yang mencolok lalu di antara yang putih itu adalah titik hitam atau biru atau merah atau apapun itu. Maka fokus kita kemudian akan melihat pada titik itu. Kita lupa bahwa di antara titik yang kecil itu masih ada sesuatu yang bisa kita lihat, yang bisa menjadi jalan keluar. Masih ada harapan di antara persoalan kita. Jane persoalannya awak dhewe iki mung sak cuil gitu ya. Tapi seolah-olah kita merasa sudah sendiri, tidak berdaya. Orang lain tidak mengalami seperti yang kita alami dan Tuhan mengingatkan untuk tidak demikian. Maka ketika tema kita mengingatkan memilih tetap teguh adalah sebuah ajakan. Dari refleksinya hidup Elia. Walaupun berproses untuk ada pada pilihan, ya Tuhan aku mau tetap setia kepadamu. Prosesnya itu melalui dinamika yang luar biasa. Ya tadi merasa kecewa, kok aku gini ya Tuhan? Merasa sedih, kok sendirian ya gitu. Merasa ditinggalkan, merasa seolah-olah orang lain itu tidak ada di sekitar kita. Bukankah pengalaman-pengalaman itu pernah atau bahkan sedang kita alami? Seolah-olah yang dalam penderitaan itu kita dengan perubahan zaman yang luar biasa.
dengan situasi pandemik yang membuat kita harus teguh tetap giat berjuang. Ngapain ya kok hidup kayaknya berat banget? Tidak saudara, kita tidak seorang diri. Penderitaan, persoalan hidup, ketika kita mau belajar untuk menerimanya, belajar untuk mengurainya hingga mampu menikmatinya, disitulah letak kekuatan diri kita. Karena di dalam persoalan itu ternyata setelah dirasa-rasa, kayak kalau orang pakem bilang jebulane, Gusti kui ora nate nilar, atau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apakah kita pernah merasakan hal demikian? Pernah? Ada dalam situasi hidup yang berat? Pernah? Pernah mengalami seolah-olah diri kita sendiri, seolah-olah gitu, rumangsane dewean gitu loh. Mungkin pernah ya. Dan apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Tuhan merengkuh kita. Seperti Tuhan hadir pada Elia. Dia katakan, pergi tinggalkan gunung itu. Kamu masih harus melakukan pekerjaan. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Dan yang dilakukan adalah untuk kehidupan. Untuk banyak orang. Regenerasi kepemimpinan yang bermanfaat bagi orang-orang lain. Merasakan kehadiran Tuhan melalui kehidupan yang dijalani. Saudara-saudaraku, ternyata kita tidak pernah sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Tuhan menghendaki supaya kita tetap percaya, tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Di antara rasa yang rumangsane, rumongso kita ini sudah berjuang, sudah keletihan, sudah menjalani hal yang begitu berat. Dan di dalam tadi ambang kematian. Karena tekanan, tantangan yang ada. Kematian saya rasa bukan hanya mati fisiknya. Bisa juga merasa ndak berdaya lagi, wis gak iso mikir, wis ra duwe rasa meneh gitu. Sudah ndak bisa lagi menghayati iki urip apa ora to, misalnya sampai seperti itu. Tapi ternyata jangan lupa, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan menyertai, Dia menolongmu, Dia menolong saya dan saudara, dan Dia beserta kita. Saya akan mengakhiri sapaan firman dalam sabda Tuhan ini dalam sebuah lagu. Mungkin ibu bapak saudara pernah mendengar atau bahkan menyanyikan lagu ini. Nanti bisa ikut bernyanyi bersama saya. Lagu ini menceritakan saat manusia seolah sudah tidak mampu melihat ada jalan lain. Saat dia tidak mampu melihat kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ternyata kemudian Tuhan menyentuhnya dan ia merasakan, oh iya ya, pertolongan Tuhan itu tetap ada. Maka ia lalu belajar mengatakan hatiku percaya. Lagunya begini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun ku tahu kau pegang janjimu, pertolonganmu hanya padaku. Hatiku percaya. Mari sama-sama. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya.
bisa lagu itu? Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun ku tahu kau pegang janjimu, pertolonganku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin saudara. Ya, mari percayakanlah hidup kita. Terus pilih Dia sebagai sumber pertolongan yang sejati. Tuhan beserta kita. Kita bersaat teduh bersama. Hatiku percaya, ku percaya Engkau ada di dalam kehidupan. Dan kini bersama kami akan mengikrarkan pengakuan kepercayaan kami dalam pengakuan iman. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang menjadi iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara berkenan duduk kembali. Dan kini saudara, kita akan menguntai segenap rasa syukur. Kita juga akan menaikkan permohonan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Engkaulah sumber kehidupan kami ya Tuhan, Allah yang mencipta semesta dalam keadaan sungguh amat baik. Namun, karena keterbatasan diri kami, kerapuhan yang ada, kami tidak mampu untuk terus melakukan apa yang berkenan kepadamu. Begitu besar kasih-Mu, tetap Engkau merengkuh kami. Melalui karya cinta Yesus, Engkau hadir, menjadi sama dengan kami, menyentuh hidup kami, meneladankan kebaikan, hingga kami yang penuh dosa Kau pulihkan, memiliki kehidupan yang baru di dalam pengharapan-Mu. Bahkan dalam terang Roh Kudus-Mu, Engkau menuntun kami untuk terus belajar, melihat apa yang baik dan berkenan melalui firman yang kami dengar. Dan dalam kisah Elia, kami semakin diperteguh dalam iman, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau memakai banyak hal untuk menjadi tanda kehadiran-Mu. Sebagaimana Engkau ada dan hadir di dalam persekutuan kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Tulung ini. Keberagaman ada. Justru inilah kekayaan hidup yang kami miliki. Agar kami saling menghormati, agar kami saling memandang, agar kami saling menyadari. Kami tidak pernah bisa hidup sendiri, membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kami menyerahkan terus koordinasi yang dilakukan oleh majelis gereja melalui bebadan atau panitia yang ada untuk menumbuh kembangkan segala kehidupan dalam pengharapan di dalam Tuhan.
Saat ini kami juga berserah untuk kehidupan setiap dari kami dalam keluarga, relasi yang kami bangun sebagai suami, istri, atau anak-anak. Ajarkanlah kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebagai orang tua yang terus belajar menemani perjalanan hidup anak kami, menuturkan kebaikan dan kasih Tuhan, meneladankan apa yang berkenan kepadamu di antara berbagai kelemahan diri. Dan biarlah kami juga memiliki semangat juang yang baik untuk bekerja, memenuhi kebutuhan kehidupan di setiap rumah tangga. Dan kami juga bekerja dengan baik untuk hidup rumah tangga kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak, agar kami, anak-anakmu, mendengar apa yang menjadi didikan orang tua. Belajar melakukan yang baik dan berkenan padamu melalui kesempatan hidup yang kami miliki. Dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam pergaulan di setiap hari. Ajar kami Tuhan untuk takut akan Engkau. Kami juga berserah kepadamu untuk berbagai pergumulan yang terjadi dalam rasa sakit yang kami alami. Agar kami tetap mampu berjuang dalam pengharapan. Engkau menolong dan menyertai untuk pemulihan bagi saudara-saudara kami, baik mereka yang kami ketahui atau mungkin mereka yang ada di luar dalam persekutuan hidup kami. Kami menyerahkan untuk Ibu Herlin dari wilayah 1, Ibu Rijo wilayah 1, Ibu Tukiman wilayah 2, Ibu Andrea Sudibyo wilayah 4. Demikian juga kami menyerahkan setiap orang tua kami, mereka yang dalam kondisi fisik lemah karena usia yang semakin bertambah, bahwa di dalam kelemahan selalu ada kekuatan. Engkau menolong mereka melalui kami anak-anaknya yang mau untuk saling mendengar, berbagi, dan memberikan pelayanan kami pada orang tua. Kami juga menyerahkan untuk sukacita yang dirasakan bagi beberapa saudara kami dalam pertambahan usianya. Mulai pada tanggal 20 sampai dengan 26 Juni ini. Kami bersyukur untuk ulang tahun Petrus Cahyo di wilayah 1, Bapak Subroto wilayah 3, Bapak Bambang Triyono wilayah 3, anak kami Danielo Reynard Giovano wilayah 2, juga Bapak Bowo Yunarto wilayah 1. Biarlah di dalam semakin bertambah usia, Engkau terus mengajarkan mereka menghitung hari-hari pemberian-Mu sedemikian rupa sehingga semakin hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Kami juga menyerahkan hidup kami bersama di tengah-tengah relasi kami dalam bermasyarakat. Engkau Tuhan menolong agar kami mampu menceritakan kehadiran-Mu dalam pikiran, rasa, dan tutur kata kami, serta kehidupan kami yang mau berbagi dan peduli dalam bermasyarakat. Juga dalam hidup kami berbangsa dan bernegara ini. Kami menyerahkan para pemimpin negeri ini. Engkau Tuhan menolong mereka terus mengupayakan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia, pemulihan bagi kehidupan negeri ini. Kami menyerahkan mereka dalam segala pengharapan di dalam Tuhan. Ajarkanlah kami terus mendukung segala program pemerintah yang terus mengupayakan damai sejahtera bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pada akhirnya kami mau menyerahkan waktu hidup yang masih kami miliki atas segala pemberian-Mu. Pakailah hidup kami seturut kehendak-Mu, dan biarlah kami belajar melakukan apa yang baik dan berkenan kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan
yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya diberikan waktu kepada kita untuk menyerahkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan sebelum kita menyerahkan persembahan, kita diingatkan oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ulangan 16 ayatnya yang ke-17. Tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah kita pagi hari ini ada 3 persembahan yang akan kita kumpulkan. Yang pertama persembahan mingguan yang akan dimasukkan dalam kantong hitam. Yang kedua persembahan untuk mendukung pelayanan panitia hari besar gereja dalam kantong merah. Yang ketiga untuk persembahan pembangunan pastori dimasukkan melalui kotak yang telah tersedia di depan untuk ruang dalam, dan di joglo sudah tersedia 1. Baik Bapak Ibu, untuk menyerahkan persembahan ini nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu Majelis yang sudah siap. Dengan bersukacita kita akan mengumpulkan persembahan sembari menaikkan pujian Kidung Pujian 60 bait 1, 3 atau sampai dengan persembahan selesai dikumpulkan. Terimalah ya Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menghampiri Tuhan dalam doa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali Tuhan pada pagi hari ini kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus untuk menaikkan puji syukur dan terima kasih kami atas segala kebaikan, kemurahan, pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan yang tiada henti tercurah dalam kehidupan kami. Termasuk Tuhan diantaranya pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara kami seiman di rumah ibadah-Mu Gereja Kristen Jawa Tulung ini. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami telah menerima sabda firman kebenaran-Mu dari Ibu Pendeta Esti Widiastuti. Kiranya Tuhan sendiri yang turunkan roh suci-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar kami memahami benar apa yang menjadi kehendak-Mu, dan Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, di dalam ibadah ini Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas segala kemurahan dan berkat-berkat Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa persembahan ini terlalu kecil jika dibandingkan dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Namun semuanya Tuhan kami persembahkan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Oleh karenanya kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini agar dapat menjadi bagian daripada perluasan kerajaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa bagi tangan-tangan mereka yang dipasrahkan untuk mengelola persembahan ini, Engkau berkati. Engkau juga berkati tangan-tangan yang telah menyerahkan persembahan ini, agar semuanya menjadi sukacita kami atas segala kemurahan Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa dan ucap syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami yang akan kami sampaikan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita masih akan ada dalam pengutusan, dan marilah kita bersama-sama undur dari tempat ini dalam sukacita Tuhan. Kita merayakan kehidupan kita karena kita tahu kita tidak pernah sendiri. Kasih setia Tuhan senantiasa menjadi sumber pertolongan di dalam hidup kita. Maka saudara, mari kita bersama-sama melantunkan pujian pengutusan kita dalam Kidung Jemaat 369A pada bait pertama dan kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Kami undang saudara untuk berdiri. Ku minta Kau selalu
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, berikanlah dirimu untuk ada di dalam hidup bersamanya, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kami atas nama segenap Majelis Gereja Kristen Jawa Tulung menyampaikan terima kasih pertama-tama kepada beliau Ibu Pendeta Esti Widya Suti yang pada pagi hari ini telah mewartakan firman Tuhan di dalam lingkungan anggota Gereja Kristen Jawa Tulung. Semoga Tuhan selalu memberkati Ibu, memberikan kekuatan kesehatan di dalam melanjutkan pelayanannya dimanapun saja Ibu berada. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sepintas saya melihat yang hadir berarti sekitar 130-140 orang. Sudah semarak. Terima kasih kami kepada teman-teman, Mas Eko, Mbak Sari, Ibu Windy, yang telah menyampaikan puji-pujiannya, juga Mas Bagus serta rekan-rekan yang ada di dalam kandang macan multimedia. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua di dalam melaksanakan setiap tugas-tugas pelayan kita di ruang lingkup Gereja Kristen Jawa Tulung. Baik Bapak Ibu, ibadah setelah usai, setelah lagu akhir nanti, Bapak Ibu tetap dipersilakan untuk menaikkan doa-doa pribadi. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam ibadah-ibadah wilayah dan ibadah-ibadah lainnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan tim musik akan melantunkan Kidung Pujian 103 bait 1 dan 3 beserta Tuhanku.